Oke teman-teman, kita lanjut. Kali ini kita akan mengintegrasikan template HTML dengan project. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk mengintegrasikan template dengan project, itu langkah pertama kita harus menata templatenya hingga 100% jadi. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita bikin project. Setelah bikin project, kita mengintegrasikan aja. Jadi yang template tadi dalam bentuk HTML sekarang udah terintegrasi dengan Django-nya. Oke, langkah pertama kita menyediakan folder terlebih dahulu ya, dimana kita akan menaruh projectnya. Kalau saya berada di dalam directory F, kemudian di dalam folder pembelajaran. Nah, di sini yang kemarin ini adalah template downloadan, kemudian ini adalah hasil ekstrakan dari template. Dan untuk template ini anggap aja ini sudah ditata ya, ditata. Jadi untuk tampilannya sudah tidak ada perubahan lagi, udah fix 100%. Oke, di sini saya akan membuat projectnya di sini. Jadi agar cepat kita membuka CMD-nya. Agar CMD mengarahkan di sini, kita klik aja ininya dulu, diklik di sini. Nah, kemudian ini dihapus, kemudian kita ketikkan CMD, kemudian tekan enter saja. Nanti otomatis CMD dia akan membuka di dalam folder pembelajaran. Nah, di sini. Nah, di sini kita membuat sebuah project baru. Oke, bagaimana cara membuat sebuah project? Silahkan ketikkan Django admin start project. Nah, untuk nama projectnya bebas. Nah, agar enak, jadi untuk penamaan project ya bebas saja sih. Misalnya kalau kalian nanti misalnya ada UAS nih, buat aja foldernya misal UAS. Kalau di sini misalnya UAS baru seperti ini ya. Ini nama projectnya. Di sini kosong kan, belum ada projectnya. Kayak gini ketika di enter nanti project akan terbuat di sini. Coba kita enter. 1 2 3. Nah, di sini udah muncul nih projectnya dengan nama UAS Bahrul. Nah, kalau misalkan ada typo dalam penamaan nama project, ini bisa dihapus, kemudian nanti silakan bikin lagi. Kalau misalkan di sini sudah ada, terus kalian bikin project lagi dengan nama yang sama, nanti dia pasti akan error. Misal kita bikin project dengan nama yang sama, kita enter. Nah, di sini pasti ada errornya. Pembelajaran UAS Bahrul already exist. Nah, maksudnya dari already exist ini itu maksudnya dengan nama folder ini tuh sudah ada di dalam folder pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka text editornya. Untuk text editor kita memakai Sublime Text ya, bukan Visual Studio Code, karena Sublime Text lebih enteng jika dibandingkan dengan Visual Studio Code. Oke, seperti biasa, kalau misalkan ininya
masih kosong ya. Ini kita masukkan projectnya ke dalam Sublime. Di sini ada namanya project. Silakan diklik, kemudian pilih add folder to project. Nah, silakan dicari di mana kalian menaruh projectnya. Saya berada dalam folder pembelajaran. Kemudian tadi nama projectnya UAS baru, diklik satu kali hingga folder yang dipilih adalah UAS baru seperti ini. Oke, selanjutnya klik tombol select folder, tes. Nah, nanti di sini akan tampil projectnya di text editornya. Nah, jadi untuk struktur dari project itu kan berbentuk folder. Nah, ketika kalian klik, nah di dalam project atau folder UAS baru ini terdapat dua isi, yaitu yang pertama satu buah folder dengan nama yang sama manage.py. Nah, untuk struktur projectnya seperti ini. Oke, kita coba kita bandingkan dengan yang ada di dalam folder. Coba kita lihat. Nah, ini adalah project yang barusan kita buat tadi. Nah, apabila ini diklik atau dibuka, apakah benar isinya adalah satu folder dan satu file manage.py? Oke, kita buka. Nah, sama kan? Isinya sama. Seperti ini. Nah, apabila folder UAS baru ini dibuka, nanti isinya ada init.py, aski.py, settings.py, urls.py, dan wski.py. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. Oke, kita coba buka. Di dalam folder UAS baru ini, kita buka. Klik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama kan? Nah, jadi text editor ini fungsinya buat ngedit file sama melihat struktur foldernya seperti itu. Nah, misalkan kalian mengcopy paste hanya bisa di tampilan di folder ini. Kalau di sini nggak bisa. Jadi di sini hanya untuk menampilkan isinya strukturnya apa seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi untuk pengertian kedua folder ini, jadi yang pertama yang ketika kita buat foldernya itu adalah nama projectnya di sini. Kemudian di dalamnya ada nama folder yang sama dengan nama projectnya. Nah, ini yang dinamakan apps bawaan dari project seperti itu. Yang isinya adalah ini tadi. Yang di sini ada settings.py dan urls.py. Jadi di apps bawaan kita hanya perlu fokus di settings.py dan urls.py. Oke, selanjutnya ketika kita sudah bikin projectnya, selanjutnya kita bikin apps. Jadi apps buatan kita untuk mengintegrasikan project dengan template-nya. Oke, kita kembali lagi di CMD-nya. Nah, di sini kita sudah bikin project-nya, jadi kita harus masuk ke dalam directory atau folder project-nya dengan cara ketikkan cd spasi nama proyek atau project, kemudian kita enter. Nah, berarti F pembelajaran UAS baru. Dari sini kita sudah berada di dalam folder UAS baru ini. Dan apabila kita cek dengan mengetikkan perintah dir kemudian di enter. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada manage.py sama UAS baru. Nah,
ada 2. Kalau kita lihat di sini hasilnya sama. Apabila folder yang dibuka ada 2, ya kan, sama seperti ini. Nah, untuk membuat apps manual kita harus masuk ke dalam foldernya, folder project. Kita sudah, kemudian kita bikin apps yang baru untuk menaruh semua template-nya di dalam projectnya. Oke, kita ketikkan Django min admin start app. Nah, untuk apps-nya ini bebas mau dikasih apa, misalnya tema depan juga enggak apa-apa, template juga enggak apa-apa. Tapi kalau alangkah baiknya namanya jangan template. Misalnya ini kan apps ya, atau mungkin app template ini aja wis. Nah, template, nah seperti ini. Jadi ini adalah sebuah apps untuk menampung template. Oke, kalau sudah kita enter, nanti di sini dia pasti akan membuat folder baru. Oke, kita enter. Nah, kalau di sini di enter klip-klip di sini tadi, kemudian kayak tidak ngefek. Padahal di sini sudah terbuat untuk app template-nya. Nah, apabila kita bikin lagi app yang sama, pasti nanti akan ada pesan error. Misalnya kita bikin lagi dengan nama yang sama. Nah, kalau pesannya already exist, ini tandanya app dengan nama app_template itu sudah ada, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi. Nah, di sini sudah ada apps-nya. Oke, kita dari pertama kali bikin projectnya kita belum pernah men-run servernya ya. Oke, kita coba run server dulu. Nah, di sini apabila terdapat quit the server with CTRL break, ini menandakan bahwa aplikasi kita sudah bisa dijalankan seperti itu. Nah, di sini ada pesan merah ya. Mungkin di beberapa laptop pesannya tidak berwarna merah. Cuman di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini run ya, jalankan perintah python monake.migrate.py spasi migrate. Ini tinggal di copy aja ya, di arsir seperti ini, kemudian klik kanan. Jadi ketika project sedang berjalan, ini tidak bisa buat ngetik, jadi kita harus menghentikan run servernya dulu dengan cara tekan CTRL-C. Nah, seperti ini. Ini tadi karena saya ngetik ngawur tadi, ketika ditekan Ctrl+C atau menghentikan servernya, dia akan baru menampilkan apa yang barusan kita ketik. Jadi ini kita hapus dulu. Kemudian kita jalankan tadi ya, ini ya. Langsung saja klik kanan itu sama saja kayak copy paste. Jadi pertama kali kalian arsir seperti ini, kemudian kita arsir seperti ini, kemudian klik kanan, arsirannya kan hilang. Ketika kita mengarsir, kemudian kita klik kanan, itu tandanya kita sudah mengcopy tulisan yang sudah kita arsir. Kemudian kalau kita klik kanan lagi, itu digunakan untuk mempaste dari apa yang sudah kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kalau seperti ini, oke, semua sudah berhasil. Coba kita run server lagi, apakah ada pesan
kayak merah-merah tadi. Nah, di sini sudah tidak ada pesannya. Nah, oke. Jadi untuk mengoding atau memprogram script itu kita tidak perlu menghafal kodenya, tapi kita perlu memahami apa yang dibutuhkan oleh aplikasi. Dikarenakan saya tidak hafal untuk codingnya, jadi saya akan mencontoh dari project-project saya sebelumnya. Oke, jadi menambahkan, jadi biar enak. Jadi ini disembunyikan dulu. Nah, seperti ini kita tambahkan lagi project untuk dijadikan contoh. Ini di menu project, add folder to project ini. Kemudian kita cari di mana letak project yang akan dijadikan acuan. Misalnya di sini ada nama proyeknya, namanya proyek underscore TA. Di sini, nah sini udah. Nah, langkah selanjutnya kita membuat folder dengan nama static dan template di dalam folder app yang pernah kita buat secara manual. Ini bisa digeser ya, diklik 2 kali, ditahan, kemudian digeser. Ya, ini bisa seperti ini. Oke, kita buka app template-nya. Ya, ini app bukan bawaan, ini adalah app yang sudah kita buat tadi. Nah, dibuka. Di sini kan belum ada folder template dan static. Nah, caranya di sini tinggal klik kanan, kemudian pilih new folder. Kita bikin template dulu atau folder static dulu, bebas ya, yang mana dulu. Nah, kalau ini misalnya saya bikin folder static dulu. Nah, static seperti ini. Kalau sudah, di enter saja. Nah, di sini sudah berhasil terbuat folder static yang di dalamnya masih kosong. Nah, untuk pembuktiannya, masa benar sih folder static ini kosong? Oke, kita lihat di dalam foldernya. Ini tadi namanya app template. Nah, di dalamnya ada folder static. Apabila kita buka, nah kosong kan. Nah, jadi di sini. Oke, kemudian kita bikin sebuah folder lagi ya. Misalnya di sini kita bikin sebuah folder dengan nama template. Template itu ada S-nya, kayaknya lupa aku, bentar. Templates, oh ada S-nya. Oke. Jadi kita memang tidak perlu menghafal ya. Oke. Di sini kita klik kanan, kemudian kita new folder. Kita bikin sebuah folder dengan nama templates. Kemudian enter. Nah, di sini juga ada templates. Seperti itu. Jadi sudah terbuat 2 buah folder yang kosong. Ya, 2 buah folder yang kosong. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kalau kalian lupa, kalian tinggal buka project-project yang lalu. Misalnya di sini ada project yang lalu, saya buka, kemudian saya buka folder static, isinya seperti ini. Oh sorry, tadi kita membuatnya di dalam folder app bawaan ya. Kita buka dulu. Jadi untuk yang di sini kalian abaikan ya. Kita barusan tadi kan membuat sebuah folder static dan template di dalam app
buatan kita. Nah, kita coba lihat di folder static itu isinya apa. Nah, di folder static ini isinya CSS, JS, images, login, video, web font. Jadi intinya static itu adalah sesuatu untuk menjadi pelengkap tampilan. Seperti itu. Oke, untuk static isinya seperti ini. Nah, di folder static ini masih kosong. Kita buka di foldernya ya. Kalian buka template kalian yang sudah kalian tata 100% itu. Kalian buka. Nah, di template ini kalian pastikan ada folder-folder ini tuh. Nah, kalian tinggal arsir aja ininya. Jadi kalian kalau biar nggak bingung, kalian tinggal arsir foldernya ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian silahkan ditaruh di dalam folder project, kemudian di app yang baru saja kita buat, di dalamnya ada static. Nah, kita taruh di sini, kita pastekan di sini. Nah, ini masih menunggu. Nah, semua foldernya sudah ada di sini, CS, terutama CSS dan JS-nya. Oke, kita lihat. Ini kan kita sudah ada isinya ya untuk di folder statiknya. Kita cek di Sublime Text-nya. Nah, di Sublime Text-nya di folder statik. Nah, ini udah ada isinya. Selanjutnya kita isikan di folder template-nya ini. Jadi folder template ini digunakan untuk mengisi file HTML-nya. Namun cuman untuk struktur foldernya saya lupa ya, saya juga tidak hafal. Jadi saya akan melihat terlebih dahulu untuk struktur foldernya. Saya akan melihat di dalam proyek lama saya. Di dalam folder template test, ketika dibuka, di dalamnya ada folder HTML. Nah, di sini kan kita tadi kan masih kosong, jadi kita buat sebuah folder baru yang dimana nanti akan digunakan untuk menaruh semua file-file HTML-nya seperti itu. Jadi di dalam folder template ini kalian kasih folder baru dengan nama HTML atau apapun itu terserah. Oke, kita bikin folder baru. Nah, ini kan kelihatan kan? Nah, ini foldernya buka nutup seperti ini. Kemudian kita bikin new folder. Misalnya nih namanya tampung HTML. Nah, ya, nama foldernya tampung HTML misalnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, tampung HTML-nya ini sudah terbuat, namun foldernya masih kosong. Nah, di sini folder tampung HTML-nya ini digunakan untuk menampung file-file HTML kalian dari template-nya. Oke, kemudian kita kembali lagi di template-nya. Nah, kita copy saja file-file HTML-nya. Kita copy aja. Jadi kenapa kita menggunakan copy bukan cut? Nah, beberapa kasus ketika di cut ya, itu ketika dia udah cut index.html-nya, kemudian index.html-nya setelah di cut, kemudian diotak-atik. Nah, ketika pada saat diotak-atik itu ada file atau codingan yang terhapus. Intinya tuh filenya kan jadi rusak. Nah, dikarenakan jadi rusak, kita kan
tadi kan hanya ngopi, tidak cut ya tadi ya. Jadi misalnya seperti ini nih. Oke, kita dipindahkan dulu ya. Copy, kemudian kita pindahkan di dalam folder tampung tim HTML. Nah, kita taruh di sini. Dipastekan. Nah, misalnya kita ngetik file HTML-nya ini. Nah, pasti sebelumnya kita cek dulu ya, apakah file HTML ini sudah berada di dalam tampung HTML. Nah ini kan sudah masuk kan. Nah, misalnya nih index.html, misalnya kelupaan, Ctrl A, kemudian kita hapus, kemudian kita simpan, kemudian kita close. Nah, kemudian kita buka, loh, filenya hilang, gimana nih, filenya rusak. Nah, kita untuk menjaga nih hal-hal yang seperti ini, itu kita tinggal saja hapus saja di sini, tinggal hapus delete file. Nah, file indeksnya kan hilang. Kita pastikan lihat di foldernya juga ya, index.html-nya hilang. Nah, dikarenakan hilang seperti ini atau rusak, ya kita tinggal ngambil di template bawaannya. Nah, tinggal ngambil index.html-nya seperti ini. Copy, kemudian tinggal pastekan aja di mana tadi kalian menaruh template-nya. Nah, tinggal di sini, tinggal paste aja. Nah, jadi fungsinya di template bawaan itu jangan di-cut, itu seperti ini. Oke, langkah selanjutnya ini kan kita sudah mengintegrasikan antara template dengan projectnya, oke kan? Namun kita belum mengkoneksikan mereka berdua. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara file HTML-nya dengan CSS atau JS-nya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya silakan tonton video selanjutnya.